Iya, selamat siang ya, silakan duduk. Iya Pak, terima kasih. Ya, dari kelas mana? Mengarang diri Saya dulu. dari saya Andrea Pak. Iya. Dari kelas 11 MIPA 1. Oh, dari kelas Bapak 1 ya. Hmm. Ada keperluan apa datang ke ruang BK? Saya ingin berkonsultasi sama Bapak. Oh, berkonsultasi. Oh, berarti sekarang kita konseling individu berarti ya? Boleh. Oke. Iya Pak. Uh, ada masalah apa? Ini Pak, jadi orang tua saya di rumah lagi berantem Pak. Oh, lagi berantem. Oke. Mungkin sebelum lebih jauh ya, dalam konseling individu sebelumnya udah pernah dengar belum konseling individu? Belum Pak. Oke, jadi konseling individu itu kayak guru BK akan menyelesaikan masalah atau membantu terkait permasalahan siswa ya, dengan asas kenormatifan juga yang harus dipatuhi oleh siswa, yang dimana ya sopan aja dalam bercakap dan juga ada keterbukaan. Nanti kamu juga Andra boleh terbuka menjelaskan tentang permasalahan kamu. Baik Pak. Oke. Dan seperti itu. Jadi tadi permasalahannya tentang broken home di rumah. Iya. Oke, jika Bapak boleh tahu lebih lengkap bagaimana ceritanya bisa terjadi broken home. Jadi gini Pak, saya kan punya adik Pak. Iya. Punya adik. Nah kebetulan adik saya tuh mau masuk sekolah dasar Pak, SD. Oke. Nah kebetulan kan saya udah semester akhir ya Pak, mau naik ke kelas 12. Iya. Jadi kayak saya dari segi ekonomi sih Pak, jadi nabrak gitu, kayak dari adik saya mau masuk sekolah sama saya mau naik kelas gitu Pak. Jadi orang tua saya berantem gara-gara itu Pak. Kalau boleh tahu nih, jika tidak keberatan, Bapak boleh tahu pekerjaan Bapak kamu apa ya? Swasta Pak. Oh, swasta. Oke, berarti sekiranya itu tapi masih bisa memenuhi kebutuhan kan? Cukup Pak. Oh, cukup. Dan yang menjadi permasalahan ialah karena adik kamu mau masuk sekolah. Iya. Oh. Itu ya permasalahannya. Lalu itu dari segi faktor ayah kamu. Kalau dari ibu kamu gimana? Kalau ibu saya kan kebetulan nggak kerja juga Pak. Oh. Jadi ibu rumah tangga. Jadi mungkin kayak nuntut bapak saya gitu Pak. Iya. Lalu itu kayak bapak saya kayak kan cukup aja Pak sebenarnya buat masukin adik saya sama saya, tapi kan buat kebutuhan yang lain Pak. Jadi contohnya kayak mungkin makan gitu-gitu Pak. Jadi itu yang menyebabkan mereka berantem Pak. Oh, oke. Tapi apa ada kebutuhan lain mungkin dari keluarga selain makan, entah itu apakah ada belanja bulanan yang mungkin dituntut besar oleh ibu kamu? Oh iya, itu Pak. Oh. Ada. Kalau boleh tahu itu gimana? Kayak belanja bulanan gitu. Iya. Ya itu berarti kepotong juga sih Pak. Iya. Jadi kayak kebetulan yang saya bilang tadi Pak. Iya. Apa namanya, adik saya gitu-gitulah. Nah di situ mereka kayak bukan keberatan sih, apa ya, kayak mulai nggak harmonis Pak. Baik. Jadi kan saya sebagai anak bingung gitu. Dan menurut saya sampai main fisik di depan saya kan. Oh, main fisik itu? Iya Pak. Kalau boleh tahu itu main fisik mulai dari kapan kamu udah mulai melihatnya, atau kurang harmonisnya itu dari mulai kapan, sejak kapan? Sebenarnya kalau harmonis sih harmonis Pak dari dulu. Iya. Dari dulu, tapi semenjak emang kan ada COVID ya Pak ya. Iya. Nah itu semenjak COVID mungkin kayak dari gaji bapak saya tuh bagaimana itu mungkin diturunin atau gimana. Baik. Jadi kayak kita dari cukup jadi kurang gitu Pak. Iya. Nah itu apa namanya, di situ kayak semenjak COVID itu jadi mereka main fisik Pak. Oh, main fisik. Berarti dari kebutuhan mungkin yang sangat banyak, lalu gaji bapak kamu turun, ada pemotongan gaji, sehingga banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, lalu karena merasa kurang dan tidak adanya kecukupan, jadi
ibu kamu ini karena banyak tuntutan di rumah, jadi ibu kamu ini dikasari oleh Ayah, kamu? bapak, iya. Di Oke. situ. Lalu kamu dan adik kamu melihat itu gimana? Apakah kamu juga ada melerai atau kamu justru malah untuk tidak ikut campur? Saya takut pak di situ. Oh, saya takut. Saya takut dan lebih ngejagain adik saya sih pak. Jadi adik kamu. Iya. Oh. Saya situ. Lalu gimana ini dampaknya? Jadi apakah adik kamu akan dimasukkan lagi ke sekolah atau masih menunggu lagi? Bagaimana? Karena melihat dari permasalahan ini, ya faktor ekonomi sangat berdampak sekali. Berdampak pak. Apakah nanti akan diundur dulu, apa tetap akan memaksakan adik kamu ini bakal masuk sekolah kira-kira? Menurut saya pak ya, menurut saya emang bakal ini sih pak, tetap dimasukin adik saya. Oke. Soalnya kan mereka juga nggak mau pak kalau anaknya pendidikannya kurang juga gitu. Jadi mengutamakan pendidikan dulu. Berarti ada sisi baiknya ya, itu boleh dibalik ketidakharmonisan karena faktor ekonomi, tapi orang tua kamu masih memikirkan utama dari pendidikan adik kamu. Iya pak, bener. Tapi kan berdampak pak. Iya, berdampak pasti. Pasti juga akan mengurangi kebutuhan yang lainnya, juga akan semakin berkurang karena alokasi dana gaji bapak kamu akan lebih banyak juga ke adik kamu ini ya. Iya pak, bener. Lalu ada hal lain selain kamu melihat ketidakharmonisan ini yang berdampak kepada orang tua kamu ini jadi main fisik? Apakah ada hal lain yang membuat kamu perasaan kamu tidak nyaman, perasaan kamu sedih? Ya, ini sih pak, sebenarnya main fisik itu dia mereka itu bukan hanya main fisik, Lalu? jadi berkata kasar juga pak. Oh, Itu sih pak. Jadi itu menurut saya lama kelamaan berdampak ke saya pak. seperti apa menurut kamu? Apa yang menjadi dampak terhadap diri kamu itu gimana? Apa yang kamu rasakan? Mungkin kan gini apa ya, saya pernah dengar tuh pak, kalau apa namanya, keluarga itu rumah ternyaman kita ya pak ya. Iya benar. Nah di situ saya tidak menemukan tempat nyaman pak, jadi saya di luar pak ininya, apa namanya, nyari kenyamanannya. Berarti dari ketidakharmonisan di rumah ini, jadi kamu melampiaskan untuk mencari kenyamanan di luar. Benar pak. Oke. Tapi apa orang tua kamu tahu kamu ini jadi sering keluar gitu, sering mencari kenyamanan di luar? Sebenarnya di sini saya salah juga sih pak. Saya kan mereka kayak hampir setiap hari berantem gitu pak. Oh, hampir setiap hari. Saya kira ada intens, entah itu seminggu sekali tuh kan. Oh, jadi hampir setiap hari. Jadi kan namanya juga saya pak, saya kan nggak bertahan pak kalau misalkan ada begitu. Iya. Nah, kadang-kadang saya keluar ngajak adik saya gitu. Sangat berdampak sekali ya. Lalu melihat dengan orang tua kamu yang tidak harmonis dan mungkin ini bisa dibilang broken home kali ya, tapi belum sampai pisah. Apa sudah kamu melihatnya gimana ini? Ini sih pak, saya kurang tahu ya pak, tapi mereka emang pas lagi berantem, Iya. mereka kayak cerai gitu pak, kayak minta cerai. Ibu saya Minta cerai. Iya. Itu udah sangat riskan sekali ya sudah. Iya. Tapi kamu sebagai anak pengen kan pasti kalau orang tua kamu nih ya agar tidak bercerai. Pengen pak, pengen banget. Oh iya, pasti semua anak juga pengen punya orang tua yang harmonis ya. Iya pak. Lalu kedepannya kamu selain daripada permasalahan orang tua kamu nih cepat selesai, kamu ini pengennya orang tua kamu ini bagaimana? Pengennya Ya. saya pengennya ini sih pak, kayak harmonis lagi. Oke. Lalu Karena saya sebenarnya nggak mikirin diri saya sendiri, saya Iya. mikirin adik saya pak. baik. Kan dia masih kecil juga. Iya. Kan setahu saya pak, Iya. kalau misalkan anak kecil tuh daya tangkapnya kan masih bagus ya pak ya. Iya. Jadi takutnya nanti berdampak sampai besar pak ke adik saya. Takutnya menjadi memori bagi adik kamu yang melihat orang tua kamu seperti ini. Bener pak. Aku juga kaget sih itu ternyata hampir setiap hari berarti. Iya, Pak, setiap hari. Oh.
itu mengganggu juga untuk tetangga ya? Kayak ganggu pak. Apa kamu sering diliatin oleh tetangga rumah kamu itu? Saya nggak merhatiin pak, Ah. tapi emang kelihatannya iya sih pak. Soalnya kenceng banget suaranya. Nah, Bapak melihat ini sebagai permasalahan yang cukup serius ya, dan mungkin Bapak bisa bilang ini broken home. Tapi broken home yang dimana ini belum cerai sih ya, Iya pak. masih kayak tanda kutip masih hanya pertengkaran, berkata kasar, sampai main fisik. Oke. Di sini Bapak cuman bisa menyarankan ya sebagai kamu ini anak pertama ya kan? Iya anak pertama Anak pak. pertama. Di sini peran anak pertama ini itu sangat penting ya sebagai penengah, dan bagaimana kamu ini menjadi pelerai terhadap kedua orang tua kamu. Iya pak. Kamu sebagai anak pertama apalagi laki-laki, kamu juga bisa mengambil sikap dalam hal ini, di mana kamu bisa bagaimana menstop ini supaya tidak berlanjut lagi, dan kamu bagaimana bisa memberikan jalan keluar. Seperti kamu bisa bilang kepada kedua orang tua kamu, "Mah, Pak, ini tuh bisa dibicarakan baik-baik, tanpa harus ada kekerasan." Kamu juga bisa bilang sebagai orang tua juga, Papa sama Mama nih bisa harus bijaksana, dan Bapak Mama juga tuh harus melihat Andra ini dan adik Andra ini untuk bagaimana sih kita tuh tidak melihat Mama dan Papa itu berantem. Andra juga bisa bilang seperti itu. Bagaimana Andra bisa memposisikan sebagai anak dan bisa mengambil sikap sih lebih seperti itu, dan mungkin dengan kamu bisa memberi nasihat sebagai anak terhadap orang tua ya, kamu bisa memberi bagaimana untuk memberitahu untuk orang tua itu agar mencontohkan yang baik. Apalagi kamu juga bisa bilang, Mama Papa kan masih ada adik nih, yang gimana sih ntar nanti adik melihat ini Mama dan Papa berantem menjadi long term memorinya selalu terpikir. Jadi Andre bisa memposisikan diri sebagai anak, bagaimana orang tuh bisa kembali lagi harmonis tapi karena anak. Jadi berdasarkan experience Bapak ya, melihat kasus-kasus broken home yang karena faktor ekonomi, biasanya orang tua akan sangat luluh kembali karena faktor anak, karena mereka melihat anak. Jadi menurut Bapak ini masih bisa untuk diselesaikan, masih bisa untuk dihindari perpecahan, apalagi sampai cerai ini sangat bahaya. Jadi menurut Bapak ini masih bisa sangat diselesaikan lah ya. Semoga pak. Iya, tinggal kamu bagaimana memposisikan diri sebagai anak, dan ya mungkin kedepannya nanti orang tua kamu juga akan melihat bahwa oh ternyata kita tuh masih punya anak yang harus kita besarkan bersama-sama. Nanti orang tua kamu akan bisa menurunkan ego, atau mungkin karena egonya mungkin masih sangat tinggi karena mungkin dalam amarah. Nah ketika mereka sedang tenang, disitulah kamu bisa masuk sebagai anak untuk memberikan bagaimana saran dan tanggapan kamu, bagaimana keluh kesah kamu melihat orang tua kamu yang hampir setiap hari berantem, bahkan sampai main fisik. Kan bagaimanapun hal itu sangat tidak mencontohkan yang baik terhadap anak. Benar pak. Iya. Lalu selain daripada itu, kamu juga harus tetap mengawasi adik kamu ya, karena ini sangat tidak bagus untuk dilihat oleh adik kamu. Dan Bapak sih sangat berharap permasalahan kamu ini cepat selesai ya. Dan juga semoga orang tua kamu ini bisa menurunkan egonya, bisa dengan tenang dalam menghadapi masalah, dan bisa membicarakan ini baik-baik. Amin. Ya, dan kamu bisa kembali lagi menjalani hidup kamu dengan keluarga kamu dengan harmonis seperti sebelum COVID ini terjadi, yang dimana masih adem-adem aja kan. Iya pak. Ya, Bapak mendoakan itu, dan semoga semuanya ya bisa membaik lah ya. Adik kamu juga bisa sekolah, Semoga. dan kamu juga bisa menemukan kenyamanan kamu di rumah, karena hal itu sangat penting sekali ya, dimana rumah kita itu harus menjadi tempat nyaman kita. Ada yang Iya. ada yang bisa
Kita boleh mencari kenyamanan di luar, akan tetapi rumah harus menjadi tetap nomor satu tempat kita Berarti lu nggak pernah suka? menemukan kenyamanan. Karena ya bagaimanapun Lu nggak pernah keluarga suka? adalah tempat kita pulang. Iya. Jadi begitu. Iya, Pak. Mungkin apa ada lagi yang ingin kamu sampaikan, ceritakan? Itu juga sih, Pak. Oh, itu aja. Iya, gitu aja. Oke, baik. Sekali lagi, semoga masalah cepat selesai dan kamu juga bisa memposisikan kamu sebagai anak ya, sebagai jalan tengah. Iya, Pak. Ya, mungkin itu aja sih daripada Bapak. Tidak ada lagi mungkin? Itu aja, Pak. Oh, tidak ada lagi. Baiklah, kebetulan ini sudah mau jam kelas lagi. Kamu bisa kembali ke kelas dan Baik, Pak. selamat belajar. Terima kasih ya. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Baik. Gue bakal next dulu sih. Maksud gue bakal deketin